Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Alvizan dari kelas RPL 11. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan data menggunakan JavaScript dan Ajax. Jadi dia bisa menampilkan data menggunakan pagination dan tidak usah refresh setiap kali kita pindah halaman. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah memisahkan tabel produk dari tabelnya. Kita buat file ini produk.php dan tabelnya itu gak langsung taruh di sini, melainkan melewati include. Nah, jadi include ini kita taruh ke folder partial. Kita buat product_table.black.php. Nah, di sini menyimpan semua function, semua kolom-kolom untuk tabel produknya. Kemudian di bagian button editnya kita menggunakan fetch. Ini akan kita jelaskan di video nanti. Dan di sini menggunakan pagination, jadi dia terhubung ke JavaScript. Balik lagi ke bagian product.black.php. Nah, kita akan menggunakan find, jadi kita bisa memanggil product.js itu di resource, bukan di bagian publicnya. Jadi lebih rapi susunannya. Sekarang kita akan menjelaskan ke bagian product.js-nya. Di sini ada dua function, yaitu reload dan satu lagi add as pagination listener. Untuk reload, dia akan mengambil parameter, dia akan mengambil URL sekarang supaya filternya itu tidak ke refresh. Kemudian URL settingnya ke table only nya 1. Jadi ketika kita reload, dia hanya reload HTML nya saja, nggak usah langsung reload sampai ke CSS juga, sehingga loadingnya itu lebih cepat. Kemudian fetch URL itu untuk ngambil URL untuk produknya. Dan ini parameter yang tadi punya. Jadi dia akan mengambil data, dia masih mengirim datanya ke Laravel, ke backend, tapi tidak ke refresh. Jadi itu update URL-nya saja. Kemudian untuk Ajax-nya kita menggunakan fetch, dan ini XML HTTP request untuk kirim request ke backend-nya. Kemudian error handler, ketika response tidak oke, dia akan kirimkan valid to reload table. Kemudian tunggu hasilnya, dia akan menunggu response.txt-nya dan kemudian mengganti tabelnya ini, outer HTML yang ada dalam table wrapper-nya ini menjadi HTML yang tadi kita dapat di response.txt ini. Kemudian kita akan lanjutkan ke pagination listener. Jadi kalau kita pindah ke pagination itu ke page 1 atau page 2, dia akan menjalankan fungsi ini. Nah, kemudian ini untuk memisahkan, dia mirip seperti reload, tapi kali ini untuk memisahkannya sesuai dengan page. Nah, kemudian pagination listener awal, untuk settingan pagination listener yang bagian awalnya. Ini kurang lebih dengan yang di sini punya, dan yang di atas itu mirip. Nah, untuk di backend-nya cuma perlu mengganti di bagian produk. Di sini. Nah, di bagian akhirnya kita akan menggunakan return view partial product table
Dia masih menggunakan return view, tapi kali ini tidak refresh karena diproses dulu di JavaScript. Dan ini tadi terima ini ketika inputnya cuma satu. Nah, ini supaya bisa membedakan. Jadi kalau misalnya table only-nya 0 atau yang biasa kita baru masuk ke page-nya, dia akan masuk ke ini seperti biasa yang di bawah. Dia akan masih menampilkan semuanya langsung di content.produknya ini. Nah, tapi kalau misalnya ada request yaitu bertipe Ajax dan inputnya itu satu, dia hanya tampilkan produk table-nya aja dan data produk. Jadi dia cuma nge-refresh di bagian partial table. Jadi hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi kalau kita masuk itu dari sini ke produk, nah dia baru refresh. Itu loading awalnya. Kemudian kalau kita pilih ke beginiannya 5, dia akan loading dulu, nah baru dia siapkan seperti ini. Saya masuk ke page 2, page 1. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.